Buat kalian para dropshipper yang jualan di Shopee, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis ya, terutama buat yang mau mulai di tahun 2025 ini. Karena ada beberapa hal-hal penting yang harus kalian perhatikan biar dropship kalian di Shopee jadi lancar jaya. Kira-kira apa aja? Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis ya. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Aicatur. Oke teman-teman semuanya, sesuai sama judul tuh hari ini aku bakal share ke kalian. Jadi apa saja sih harus kita perhatikan atau tips apa aja biar jualan dengan sistem dropship di Shopee itu jadi lancar, terutama di tahun 2025 ini teman-teman ya. Nah sebelum kita lanjut nih ya, mungkin buat kalian yang pemula baru mulai dengan sistem dropship di tahun 2025, kalian masih belum tahu sebenarnya apa sih dropship itu. Oke, aku bakal jelasin dulu ke kalian ya. Jadi dropship itu adalah sebuah cara berjualan yang mana kita tuh nggak perlu nyetok barang gitu loh. Jadi barang dari supplier langsung dikirim ke konsumen kita tanpa berhenti di kita. Kita nggak packing, kita nggak ngirim paket, tapi semuanya yang ngurus adalah supplier ini. Tapi enaknya di sini di bagian paket itu tertulis pengirimnya adalah kita, nomor HP juga nomor HP kita. Jadi nggak tertulis si supplier itu. Enaknya di situ teman-teman ya. Jadi kalau misalkan konsumen suka dengan pelayanan kita, suka dengan produknya, mereka akan repeat order sama kita lagi. Itulah enaknya dropship. Jualan dengan sistem dropship ini banyak banget kelebihannya. Yang pertama, kita nggak perlu nyewa ruko, nggak perlu nyewa toko, nggak perlu nyewa kios ataupun nyiapin tempat buat nyetok barang, itu nggak perlu. Kita juga nggak perlu capek-capek packing, ngirim ke ekspedisi. Kita juga minim modal nih teman-teman ya, bahkan tanpa modal sama sekali juga bisa gitu kan ya. Nah untuk jualan dengan sistem dropship ini populer banget di tahun 2018an ke atas sampai dengan 2023. Makin kesini ternyata banyak banget orang-orang yang menggunakan sistem affiliate program gitu kan ya. Ini lebih simple daripada dropship sih ya. Jadi nggak perlu berjualan, cuma selling atau promosi doang udah bisa ngedapetin komisi. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai para dropshipper? Justru kita harus makin gencar ngedropship gitu kan ya, karena ini adalah peluang buat kita gitu loh. Ini kita minim pesaing teman-teman ya, atau minim saingan gitu. Peluang kita untuk mendapatkan banyak konsumen justru semakin besar karena saingan kita mereka pada affiliate program gitu kan ya, pada ikut jadi afiliator. Nah aku mau ngasih beberapa tips sama kalian kalau misalkan kalian pengen menjual produk dengan sistem dropship di Shopee di tahun 2025 ini. Yang pertama, cari supplier yang tepat. Sebagai para dropshipper, supplier itu ibaratnya adalah nyawa kita teman-teman ya, karena barang yang kita jual adalah barangnya dia gitu kan ya. Jadi kita harus nyari supplier yang bener-bener tepat, supplier yang barangnya lengkap, harganya murah, dia fast respon, pengirimannya cepat, pokoknya semuanya serba gecep, mau menerima retur dan sebagainya teman-teman ya. Jadi biar konsumen kita tuh nggak kapok gitu loh, karena kalau misalkan background atau image-nya si supplier ini bagus ya, background kita atau toko kita sebagai dropshipper juga bagus gitu. Yang kedua, pisahkan akun jualan kalian dengan akun buat beli. Jadi kalau misalkan kalian jualannya di Shopee tapi belinya juga lewat Shopee, pisahkan antara akun buat jualan atau toko kalian dengan akun pribadi yang pengen kalian order ke supplier ini teman-teman ya. Karena ini penting banget nih teman-teman ya, terutama di bagian performa chat ini harus kita jaga banget. Kalau misalkan kita nggak misahin antara akun jual dan juga akun beli, ini bakal amburadul banget, terutama di bagian performa chat. Yang ketiga, cari supplier yang bisa resi otomatis dan juga manual teman-teman ya. Ini penting banget, terutama kalau misalkan kalian jualannya di Shopee tapi ngambilnya dari Shopee juga. Karena kalau misalkan kalian nanti udah ngedapetin nomor resi dari tempat kalian, nomor resi ini bisa kalian kasih ke si supplier, ini sih ya nomor resinya. Jadi mereka bisa input sesuai dengan nomor resi yang kita kasih. Yang keempat, cari supplier yang open retur. Yang namanya manusia itu nggak luput dari salah, khilaf gitu teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar nih ya, kalau misalkan si supplier ini mengirim barang gitu kan ya, itu pasti ada sesuatu yang mereka itu lupa. Itu pasti ada nih teman-teman ya, namanya juga manusia juga yang packing. Apalagi kalau misalkan mereka punya banyak karyawan, kadang karyawannya lupa harusnya order 4 pieces dimasukinnya cuma 3 pieces, harusnya merah ternyata yang dikirim hijau. Itu pasti bakal ada nih teman-teman ya, satu kesalahan itu pasti bakal ada. Nah kalau misalkan kalian nyari supplier yang open retur, ini bakal aman banget karena konsumen bisa mengembalikan barang tersebut ke supplier atau mungkin bisa ditukar gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan si supplier tersebut nggak open retur, ini bahaya teman-teman ya, bisa-bisa kalian yang bakal nombokin. Yang kelima, pastikan pasang harga yang sesuai. Nah sebelum kalian jualan dengan sistem dropship, pastikan kalian juga riset kompetitor teman-teman ya. Kalian lihat dulu kompetitor kalian tuh ngejual produk tersebut dengan harga berapa. Jadi misalkan kalian mau ngedropship hijab segi 4 yang bahannya polycotton terus polos seperti ini misal gitu teman-teman ya. Nah lihat dulu yang seperti ini nih ya, ini kompetitor tuh biasa pasangnya berapa. Misalkan kompetitor pasangnya 30 ribuan, jangan sampai kalian pasangnya kayak
100.000, 150.000 ini beneran jauh banget gitu kan ya. Pasti bakal susah lakunya. Karena kompetitor kita di Shopee pada pasang 30 ribuan. Jadi banyak yang minat sama yang murah tadi. Tapi inget juga teman-teman ya, jangan pasang harga yang terlalu murah melampaui batas sehingga membuat kalian jadi rugi. Nah, kalian kan jualan pengen untung gitu kan ya. Jangan sampai kalian malah nombokin. Jadi bener-bener bisa kalian pastikan bener-bener pas teman-teman ya. Kalian juga bisa ngedapetin untung yang lumayan banget tapi juga nggak kalah sama kompetitor. Jadi misalkan nih kalian jualan hijab segi 4 ini gitu kan ya, terus dari supplier harganya misalkan 15 ribuan, ya udah, terus kompetitor kalian jualnya 30 ribuan, kan bisa ngejual jilbab tersebut dengan harga misal 28 ribu, 29 ribu, kayak gitu. Pastikan juga kalian ngitung-ngitung nih teman-teman ya. Jadi kalian saat jualan di Shopee itu dipotong administrasi berapa ribu per piecesnya. Jangan sampai kalian rugi di bagian situ juga. Misalkan administrasinya kalian biasanya dipotong Rp2.000 per pieces atau mungkin Rp1.500 per pieces ya. Itu hitung juga nih teman-teman ya. Jadi hitung-hitungannya bener-bener harus pas biar kan juga bisa ngedapetin untung yang lumayan. Jadi usaha kalian tetap bisa berlanjut. Satu lagi tips dari aku, kalau mau jualan kalian bener-bener rame nih teman-teman ya. Kalau mau dropship kalian tuh bener-bener diminati oleh banyak pembeli, kalian harus menjual produk-produk yang juga diminati oleh banyak pembeli. Nah, produk yang diminati banyak pembeli sekarang itu adalah produk-produk import nih teman-teman ya. Untuk yang ini kalian bisa ngambil dari Jakmall. Karena aku cek itu para star seller di Shopee ternyata tuh mereka pada ngambil dari Jakmall gitu loh. Cuman sayangnya kalau misalkan kita ngambil dari Jakmall itu kita harus bayar sekitar 350 ribu ya. Terus juga nguploadnya satu persatu, nggak bisa resi otomatis, padahal itu penting banget gitu kan ya. Nah, aku kasih solusi sama kalian nih ya. Mending kalian pakai just tip yang murah, yaitu rumah-dropship.com. Oke, aku bakal spill sama kalian apa aja keuntungannya kalau misalkan kalian menggunakan just tipnya rumah-dropship.com. Jadi yang pertama, biaya just tipnya lebih murah. Jadi ini lebih murah daripada kalian menggunakan gudang pribadi ataupun sewa. Gak perlu mengeluarkan biaya kirim juga untuk ke gudang. Yang kedua, dia si rumah-dropship.com ini tuh sudah berpengalaman selama lebih dari 4 tahun. Jadi sudah tahu seluk-beluknya marketplace. Yang ketiga, mereka berani buyback. Jadi kalau misalkan transaksi kalian gagal, uang kalian tuh bisa kembali. Yang keempat, produknya lengkap. Jadi ada banyak produk nih teman-teman, bahkan sampai ribuan produk yang siap untuk kalian pasarkan. Yang kelima, modalnya juga kecil, nggak perlu modal besar buat stok barang. Yang keenam, tanpa ribet packing, karena untuk packing, orderan semuanya mereka yang ngurus. Yang ketujuh, database ribuan produk. Jadi di sini tuh ada database ribuan produk sudah berupa gambar, deskripsi dan sebagainya. Semuanya ini tinggal kalian upload aja atau upload secara massal di marketplace kalian teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu repot nguploadin satu persatu. Yang kedelapan, semua nomor resi bisa ya. Jadi resi manual bisa, resi otomatis bisa, semuanya bisa banget. Jadi kalian bebas jualan di berbagai macam marketplace. Yang ke-9, bisa transaksi COD. Nah ini teman-teman ya, kita tahu sendiri transaksi COD ini bisa meningkatkan penjualan kita berkali-kali lipat gitu kan ya. Dan ternyata di sini di rumah-dropship.com ini tuh bisa transaksi COD. Nah teman-teman, itu tadi share dari aku ya, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan kalian pengen menggunakan just tipnya rumah-dropship.com, untuk linknya aku udah cantumin lengkap banget di description box aku, tinggal klik aja dari situ. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bisa bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.